Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pantun yang ke-26. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-muallifu as-sabahullah wa kullu ma ruttiba fihi al-fadlu min ghairi amrin fahuwa nadbun yajlu wa kullu ma ruttiba fihi al-fadlu min ghairi amrin fahuwa nadbun yajlu. Artinya setiap sesuatu yang apabila dikerjakan di dalamnya ada keutamaan tanpa bentuknya perintah, maka itu adalah sunnah. Yajlu, akan semakin barakallahu fikum nampak dan jelas. Maksudnya bagaimana? Kalau ada perkara dalil yang menunjukkan suatu amalan kalau dikerjakan mendapatkan keutamaan, itu biasanya amalan itu amalan sunnah gitu loh. Tanpa diperintahkan. Paham belum? Tanpa bentuknya perintah, tapi amalan tersebut dianjurkan dan ada apa? Dan ada keutamaan di balik amalan itu. Faham alhamdulillah? Kita lihat. Qala asy-Syaikh asbahullah Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam qauluhu wa kullu ma ruttiba fil fadlu ya hadhil qa'idah tubayyin annahu idza ruttiba al-fadl ala amalin qawli aw fi'li bil hassi wat targhib wal jazaa wa ma asbah dzalik biduni an yu'mar bihi fa innahu lin-nadbi. Masyaallah. Kata beliau, kaidah ini menjelaskan kepada kita bahwasannya apabila diberikan suatu keutamaan, dibalas dengan suatu keutamaan ala amalin atas suatu amalan qauli au fi'li, baik berupa ucapan maupun perbuatan, bil hassi wat targhib, baik itu bentuknya has dorongan, wat targhib dan juga motivasi, wal jazaa dan juga balasan. Paham ya? Jadi di balik keutamaan amalan yang dikerjakan itu ada apa? Bentuknya hanya dorongan, anjuran, motivasi dan juga ada balasan di situ. Biduni an yu'mar bihi, tanpa diperintahkan, fa innahu lin-nadbi. Berarti perkara tersebut untuk apa? Untuk sunnah, bukan wajib. Paham ya? Perintahnya enggak ada. Cuman ada semacam motivasi dorongan itu ya. Motivasi, dorongan, anjuran untuk beramal dengan suatu amalan. Di balik amalan itu ada balasan. Nah, ada balasan yang baik. Kita lihat. Wa dzalika li anna hadzal fadla alladhi ruttiba alaihi yuqsad bihi at-targhib fi fi'lihi. Masyaallah. Yang demikian itu dikarenakan keutamaan ini yang telah ditentukan atas amalan tersebut, yang diinginkan dengannya adalah at-targhib. Apa targhib? Dorongan, motivasi fi fi'lihi untuk mengerjakannya. Karena ada balasan yang baik, yang bagus, akhirnya terdorong gitu loh ya. Terdorong, termotivasi untuk apa? Berbuat kebaikan karena ada balasan yang baik di balik perbuatan tersebut. Paham belum ini? Jadi kata beliau di sini bagus sekali. Keutamaan yang diberikan disebabkan karena amalan tersebut, yang diinginkan dengannya apa? Untuk memberikan motivasi, dorongan fi fi'lihi untuk mengerjakannya. Walakin akan tapi lamma lam yu'mar bihi ulima annahu laysa biwajib. Akan tapi tatkala perkara tersebut tidak diperintahkan, berarti diketahui bahwasanya itu tidak wajib. Paham belum? Perkaranya enggak wajib karena enggak diperintahkan, cuman ada semacam apa tadi? Balasan kebaikan di balik amalan itu sebagai dorongan, motivasi. Orang itu kan kalau dikabari misalkan barang siapa yang mengamalkan ini mendapatkan kebaikan, terdorong kan untuk beramal. Paham belum? Seperti itu. Berarti menunjukkan bukan perintah yang sifatnya wajib, tapi itu hanya anjuran dan juga dorongan. Walau umira bihi lakana munazzalan ala khilaf as-sabiq. Artinya apa? Kalau seandainya diperintahkan, niscaya kedudukannya apa? Kedudukannya itu nanti akan dibangun di atas perselisihan yang sudah kita lewati. Perintahnya wajib atau sunnah itu. Tapi kalau ini jelas ini. Jadi kalau ada dorongan atau anjuran, yang dibalik dorongan dan anjuran tersebut kalau orang mengerjakan, perhatikan ya. Kalau orang mengerjakan amalan tersebut akan
diberikan keutamaan atau akan diberikan pahala yang besar, itu berarti menunjukkan sunnah. Bentuknya bukan perintah. Paham belum? Balasan yang dijanjikan di balik amalan tersebut fungsinya apa tadi? Untuk memberikan motivasi, dorongan, biar orang itu semangat beramal. Faham maksudnya, Abdurrahman? Ayo, kita lihat lagi. Wa hada najiduhu katsiran fil nusus. Yang seperti ini kita jumpai banyak sekali di dalam dalil-dalil yang ada. Kita jumpai banyak sekali dalam dalil-dalil yang ada. Naam. Man fa'ala kadza falahu kadza, barang siapa yang mengerjakan seperti ini, maka dia mendapatkan seperti ini. Banyak kan seperti itu? Kaqaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Ini bayangkan. Ini semuanya bukan perintah tapi dorongan, anjuran. Barang siapa yang melapangkan kesempitan yang ada pada seorang mukmin daripada kesempitan dunia, niscaya Allah Taala akan melapangkan nanti kelak di akhirat bagi dia. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang kesulitan, paham ya? Niscaya Allah Taala akan mudahkan bagi dia. Allah Taala memberikan kemudahan bagi orang tersebut di dunia dan akhiratnya. Dan barang siapa yang menutupi auratnya seorang muslim, niscaya Allah Taala akan menutupi auratnya kelak di dunia, dan juga kelak di akhirat. Paham belum? Ini berarti kan ada apa? Keutamaan. Paham belum? Nah, keutamaan ini ditujukan bagi orang yang mengamalkan ini. Amalan ini wajib atau sunnah? Kita katakan sunnah. Kenapa sunnah? Karena bentuknya bukan perintah. Bentuknya dorongan, anjuran, motivasi. Paham soal ini? Abdullah mafhum? Ewa, bentuknya kan bukan perintah nih, anjuran, dorongan, motivasi itu loh. Sehingga kita terdorong, kita kalau ingin mendapatkan pertolongan Allah, kita menolong saudara kita. Kita kalau ingin ditutupi auratnya berarti kita menutupi aurat saudara kita misalkan. Kalau kita ingin dilapangkan berarti kita harus melapangkan saudara kita gitu. Itu lagi motivasi, ada dorongan. Wa min dzalika aidan, termasuk dorongan juga, termasuk bentuk yang semisal juga, as-siwak, menggunakan siwak. Qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata mengenai siwak tersebut, as-siwaku madharatun lil fam wa mardatun lir rabb. Masyaallah. Siwak itu adalah barakallahu fikum, alat yang bisa mensucikan mulut dan juga mendapatkan apa? Mendatangkan keridhaan Rabb. Paham belum? Jadi bisa mensucikan mulut dan juga mendapatkan keridhaan Rabb. Nah, di situ antum terbayang enggak? Terbayang kalau antum siwakan berarti mendapatkan apa? Keutamaan ini. Sehingga muncullah motivasi dorongan untuk bersiwak misalkan seperti itu. Mahum insyaallah, alhamdulillah. Ini penting sekali ya. Hadzal haditsu bi mujarradihi yadullu ala anna siwak sunnah. Hadis ini semata-mata cuman hadis itu tak saja, itu sudah menunjukkan bahwa siwak itu sunnah. Walaysa biwajib, bukan wajib. Li'anna tartibal fadli alaihi yadullu ala ikhtiyarihi wa adamil 'uqubah ala tarkih. Dikarenakan tartibul fadl, dikarenakan barakallahu fikum, adanya suatu keutamaan di balik amalan tersebut menunjukkan bahwasanya ikhtiyari, bahwasanya itu adalah pilihan dia. Milih mana? Milih bersiwak atau tidak, itu loh. Kalau milih bersiwak kan dapat keutamaan. Wa adamil 'uqubah ala tarkih, dan tidak ada hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Karena sudah kita lewati kan, apa itu definisi as-sunnah? As-sunnah itu kalau definisinya ma amara bihi syari' laisa ala wajhi al-ilzam bil fi'il. Ma amara bihi syari' laisa ala wajhi al-ilzam bil fi'il. Ya kan sudah kita lewati dulu kan dalam kitab usul. Ya, semakna itu kan ma amara bihi syari' laisa ala wajhi al-ilzam bil fi'il. Yaitu suatu perkara yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Berarti enggak harus dikerjakan. Cuman ala sabili al-afdhaliyah, ya enggak? Bentuknya apa? Afdhaliyah, yang afdal dikerjakan. Mengenai hukumnya bagaimana? Sudah kita lewati juga. Yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yastahiqul iqab tarikuhu. Ya enggak? Paham maksudnya? Artinya apa? Artinya barakallahu fikum hidakumullah. Apa? Perhatikan. Artinya apa artinya? Artinya yusabu fa'iluhu imtisalan. Pelakunya kalau dalam mengharapkan mengerjakan perintah Allah Taala itu, pelakunya dapat pahala. Wa la yastahiqul iqab tarikuh. Tapi orang yang meninggalkannya tidak berhak mendapatkan hukuman. Itu hukumannya ya. Hukum mengenai amalan sunnah. Yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yastahiqul iqab tarikuhu. Paham maksudnya? Paham salah ya? Wala yastahiqul iqab. Kalau tarikuhu berarti fa'ilnya berarti
Tarikahu berarti iqabnya itu yang tidak berhak untuk diberikan kepada orang yang meninggalkannya. Paham ya? Nah, berarti maknanya apa? Sunnah memiliki dua definisi. Definisi kembali kepada definisi sunnah itu sendiri. Definisi yang kedua kembali berhukumnya. Hukumnya apa sunnah itu? Yusabu fa'iluhu imtisalan wa la yastahiqqul iqab tarikahu. Artinya apa? Orang yang mengerjakannya dalam rangka imtisal, yaitu mengerjakan dalam rangka mengharapkan wajah Allah, dia dapat pahala. Dan orang yang meninggalkannya apa? Tidak berhak mendapatkan hukuman. Itu definisi secara hukum. Adapun definisi secara istilah sunnah itu apa? Ma amara bihi syari' la 'ala wajhil ilzam atau laisa 'ala wajhil ilzam bil fi'il. Yaitu suatu perbuatan yang diperintahkan oleh syariat tapi apa? Tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Paham ya? Tidak dalam bentuk harus dikerjakan. Berarti enggak harus dikerjakan. Cuman mengerjakan apanya? Mengerjakannya apa? Afdal. Itu definisi sunnah. Kita lewati dulu. Kita lihat lagi, tsumma naqul, kemudian kita katakan, hadzal haditsu yadullu, hadis ini menunjukkan ala istihbab as-siwak daiman, untuk bersiwakan senantiasa bersiwakan terus menerus, khususan terkhususkan ma'a hajatil fam ilaihi litathhir wa tanzif, terkhususkan bersamaan apa? Dibutuhkannya mulut. Dibutuhkan mulut untuk apa? Membersihkan dan mensucikannya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, itu definisi itu apa? Nah, mengenai siwak. Wa huwa kadzalika fas-siwaku masnunun kulla waqtin. Nah, dan seperti itu pula yang namanya siwak itu disunnahkan setiap saat. Illa fi ba'dil halat allati qad yushghil insan fiha 'amma huwa aham. Kecuali pada sebagian keadaan yang terkadang orang itu tersibukkan dengannya. Nah, dengan perkara-perkara yang lebih penting dari siwak tadi itu. Wa illa siwak itu dianjurkan ya setiap saat, nah setiap tempat dianjurkan. Cuman kalau dia tersibuk dengan yang lain ya mungkin dia tidak melakukannya. Kama law arada an yastak hal khutbatil jum'ah. Ini hal khutbat jum'ah artinya sebagaimana contohnya kalau ada orang yang ingin bersiwakan dalam keadaan dia khutbah Jumat. Dalam keadaan khutbah Jumat. Fa innal afdal adamu siwak. Di saat itu yang afdal jangan siwakan. Paham ya? Nah, dia siwakan gini misalkan, nah ketika mau khutbah Jumat, yang afdal malah justru jangan siwakan. Li'annahu yushghiluhu 'an sama'il khutbah. Nah, barakallahu fikum. Ini berarti kembali ke orangnya afan ya, kembali ke orangnya yang mendengar khutbah afan, mendengar khutbah. Bukan kepada khatibnya bukan, ana ulangi lagi. Kama law arada an yastaq hala khutbah Jumat. Sebagaimana kalau ada orang ingin bersiwakan dalam keadaan khutbah Jumat sudah ditegakkan. Khatibnya khutbah, dia ingin bersiwakan, yang afdal jangan bersiwakan. Kenapa? Karena nanti dia akan tersibukkan dari mendengar khutbah tadi itu. Jadi enggak sempat mendengar itu loh. Fokus ke siwaknya gitu khawatirnya. Jadi afdalnya jangan siwakan ketika khutbah sudah ditegakkan. Illa idza kana akhadat husnah. Kecuali kalau datang rasa ngantuk, sinah itu ngantuk, nu'as. Kalau ngantuk masih diperbolehkan untuk siwakan karena ketika siwakan mungkin dia karena urat-uratnya ini tergerak akhirnya dia enggak jadi ngantuk itu loh. Paham ya? Urat-urat bagian mana yang tergerak kalau bersiwakan? Bagian mana? Ya sekitar mulut, area sekitar mulut itu. Urat-uratnya tergerak sehingga dia awalnya ngantuk. Kalau siwakan kan jarang sekali orang ngantuk habis siwakan ini. Paham ya? Udah siwakan kan tergerak sehingga apa? Sehingga pulih kembali gitu loh. Nah, itu diperbolehkan. Ini menurut beliau seperti itu ya. Li'annahu na'am kata beliau wa arada an yatasawwaq min ajli an yatrud as-sinah anhu. Tujuan dia bersiwakan dalam rangka mengusir rasa ngantuk darinya. Fa hadza la ba'sa bihi. Ini enggak masalah. Walaupun afdalnya wallahu alam secara dalil kalau menurut ana dan juga na'am yang ana fahami lebih afdalnya dia keluar wudu. Karena kalau siwakan banyak gerak. Padahal disebutkan dalam hadis itu apa? Man massa al-hasa faqad lagha. Barang siapa yang mainan kerikil kecil saja sudah dianggap telah berbuat sia-sia. Jadi kalau ngantuk ya keluar wudu, masuk lagi ke tempat apa? Masjid tadi itu. Itu lebih bagus. Kalau siwakan kan seakan-akan apa ya? Banyak gerak lah di situ. Walaupun memang itu mungkin bisa dikatakan udzur yang diperbolehkan karena untuk menghilangkan rasa ngantuk tadi. Tapi wudu mungkin lebih tepat karena enggak banyak gerak dalam artian cuman istilahnya tajdidul wudu yaitu memperbarui wudu. Wa min dzalika aidan dan termasuk contohnya juga mimma warada fil fadl dunal amr. Termasuk perkara-perkara yang di dalamnya ada keutamaan tapi bentuknya bukan perintah, keutamaan ada di balik amalan tersebut kalau orang mengerjakan dapat keutamaan tapi bukan perintah bentuknya. Kita lihat di sini.
Siyamu sittati ayyamin Syawal ba'da Ramadan. Puasa 6 hari. Puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan. Puasa 6 hari di bulan Syawal setelah apa? Setelah Ramadan. Faqad sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna man shama Ramadhana tsumma atba'ahu sittan tsumma atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyamid dahr. Masyaallah. Nah, perhatikan baik-baik. Artinya apa? Sungguh telah datang dari Rasulullah SAW bahwasannya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutkan setelah puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal tersebut, maka seolah-olah seakan-akan dia seperti puasa setahun penuh. Paham ya? Seperti itu. Walam ya'murin Nabi SAW bidzalik. Rasul enggak merintahkan. Puasalah Syawal, ada enggak lafaz itu? Ada enggak? Puasalah Syawal itu ada enggak lafaz itu, Isa? Enggak ada, bukan perintah. Berarti menunjukkan puasa Syawal hukumnya apa, Husain? Sunnah, karena bentuknya perintah. Tapi di balik puasa sunnah tersebut ada apa? Fadl, itu keutamaan. Apa keutamanya tadi? Seakan-akan puasa sepanjang masa atau setahun. Paham ya? Seperti itu, na'am barakallahu fikum. Walam ya'murin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu hadha dalilan ala anna siyama sittati ayyamin Syawal ba'da ikmal Ramadan mustahabbun wa laysa biwajib. Maka menjadilah ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya puasa 6 hari di bulan Syawal setelah sempurna puasa Ramadan hukumnya sunnah bukan wajib. Hukumnya sunnah bukan wajib. Mahum soal ini Abdullah? Na'am. Wa min dzalika aidan termasuk juga yang hukumnya sunnah siyamu salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari pada setiap bulan. Setiap sebulan itu ada puasa 3 hari yang dikenal ayyamul bid. Ternyata para ulama berbeda pendapat mengenai ayyamul bid. Apakah harus 13, 14, 15 atau boleh menggunakan dalil yang umum puasa 3 hari dalam sebulan? Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah, beliau mengatakan kalau dia menggunakan dalil umum puasa 3 hari dalam sebulan itu bagus karena dia nanti bisa memilih Senin, Kamis, Senin. Sehingga dia dapat double. Dapat pahala puasa 3 hari dalam sebulan sama pahala Senin Kamis. Karena yang namanya 13, 14, 15 itu kan enggak mungkin kalau Senin Kamis. Ya enggak? 13, 14, 15 itu ayyamul bid. Itu mungkin aja untuk puasa 3 hari itu, tapi dapat enggak Senin Kamis? Enggak dapat. Paham belum? Jadi Syekh Muhammad Hizam mengatakan kalau dia mau beramal dengan yang 13, 14, 15 enggak masalah, tapi kalau ingin mendapatkan pahala yang double tadi itu, dia mengambil dalil yang umum, yaitu apa? Puasa 3 hari dalam sebulan. Ngambilnya waktunya Senin, Kamis, Senin. Dapatnya double berarti kan? Dapat puasa 3 hari dalam sebulan, dapat puasa Senin, Kamis. Mahum soal ini? Itu sekedar selingan biar barakallahu fikum ada faedah. Wa ma asbah dzalik dan semisal dengan itu. Mahum soal ini ya. Jadi puasa 3 hari dalam sebulan itu enggak harus 13, 14, 15 enggak harus. Paham ya? Hanya saja dikenal ayyamul bid. Kenapa? Karena ayyamul bid tersebut dikenal ayyamul bid karena 13, 14, 15 itu biasanya bulan mulai apa? Terang, benderang. 13 besar, 14 besar, 15 sempurna, bulan purnama. Faham maksudnya? Na'am barakallahu fikum. Qaulu fa huwa nadbun yajlu fa huwa nadbun ya'ni wa laysa lil wujub. Maksudnya adalah sunnah bukan wajib. Yajlu bermakna yatabayyan wa yadhhar, nampak jelas gamblang. Jadi kalau ada dorongan untuk beramal dengan suatu amalan, di balik amalan itu ada keutamaan, berarti amalan tersebut kalau bentuknya tidak diperintahkan, berarti apa hukumnya? Sunnah. Paham belum? Barang siapa yang mengerjakan ini, mendapatkan ini, hukumnya sunnah, mustahab. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Ya enggak? Barang siapa yang bangun untuk Allah Taala masjid, niscaya Allah Taala akan bangunkan dia rumah di surga. Wajib enggak bangun masjid? Wajib enggak? Enggak wajib, mustahab. Yang punya harta silakan. Enggak yang punya harta bagaimana? Enggak usah minta-minta. Yang enggak punya harta enggak usah minta-minta, enggak usah takalluf, enggak usah berlebihan. Karena hukumnya enggak wajib. Paham ya? Nah, hukumnya enggak wajib, hukumnya mustahab, dianjurkan bagi orang yang punya harta dan mampu. Kalau yang enggak punya bagaimana? Enggak usah takalluf, enggak usah berlebihan hingga minta-minta donasi, kemudian penggalangan dana, proposal atau yang semisalnya jangan. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ini sekedar selingan mengenai apa tadi? Jadi kesimpulannya bagaimana untuk menandai itu sunnah atau bukan? Kesimpulannya kalau datang dalil
memberikan motivasi dan dorongan untuk beramal suatu amalan, di balik amalan itu ada balasan berupa keutamaan tertentu, tapi bentuknya bukan perintah, maka itu seringnya kembali kepada apa? Sunnah. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fiikum, seperti itu. Insyaallah bisa dipahami, Ihsan? Mohon insyaallah. Mahfum insyaallah? Ayo antum mahfum? Naam. Kita lihat sini. Wa min huna na'lam anna min turuqi isbatil ibadat at-targhib fi syai'. Masyaallah. Dari sinilah kita mengetahui bahwasanya termasuk metode, cara menetapkan ibadah-ibadah itu at-targhib fi syai', adanya dorongan motivasi pada sesuatu. Kalau dorongan motivasi tersebut bentuknya perintah, berarti wajib hukum asalnya. Kalau motivasi atau dorongan itu bentuknya bukan perintah tapi ada keutamaan di balik amalan tersebut, hukumnya apa tadi? Sunnah, seperti itu. Mahfum insyaallah? Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Na'am barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi. Qala al-mu'allif asbahullah wa kullu fi'lin lin-nabiy jurrida an amrihi wa ghairu wajibin bada. Wa kullu fi'lin lin-nabiy jurrida an amrihi fa ghairu wajibin bada. Dan setiap perbuatan Rasulullah SAW jurrida, semata-mata perbuatan beliau yang kosong dari perintah, jadi beliau berbuat tapi enggak diperintahkan, fa ghairu wajibin bada, maka itu enggak wajib nampak. Maksudnya bagaimana? Nampak itu enggak wajib. Paham belum? Setiap perbuatan yang dilakukan Rasulullah yang kosong dari perintah, Rasulullah mengerjakan tapi enggak diperintahkan itu, berarti menunjukkan apa? Itu enggak wajib. Contohnya puasa apa? Wisal. Puasa wisal Rasulullah merintahkan enggak? Berwisallah kalian. Malah dilarang kan umatnya untuk wisal, tapi Rasulullah melakukannya. Berarti menunjukkan itu enggak wajib bagi kita gitu loh. Paham ya? Karena puasa wisal itu enggak sembarangan. Nah, barakallahu fiikum, puasa wisal tidak sembarangan. Nah, oleh karena itu ketika para sahabat ingin puasa wisal, Rasulullah melarang. Akhirnya para sahabat, nah barakallahu fiikum, komentar dan mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka tuwasil." Perhatikan baik-baik, catat itu ya. Jangan gambar-gambar ya. Nah, barakallahu fiikum. Innaka tuwasil. Ya Rasulullah, engkau puasa wisal. Apa kata Rasulullah SAW? Lastu kahayatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian. Aku tidak seperti keadaan kalian. Nah, innama at'amani rabbi wasaqani. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Hanya saja kalau aku, Rabbku telah memberi makan aku dan memberi minum aku. Maksudnya diberikan kekuatan seperti orang makan dan minum. Itu berarti khusus itu loh ya, wisal itu ya. Nah, barakallahu fiikum. Tapi Rasulullah mengerjakannya dan tidak merintahkannya. Berarti apa? Fa ghairu wajibin bada. Berarti nampak itu enggak wajib. Mafhum insyaallah Abdullah? Mafhum insyaallah? Ayo na'am. Berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, qaulu kullu fi'lin mubtada'un. Itu i'rabnya mubtada' kullu. Wa jurrida jumlatul fi'liyah sifatun li kalimah fi'il. Jurrida ini jumlah fi'ilnya di situ, sifat untuk apa? Untuk kata fi'il. Ya, setiap perbuatan yang jurrida, yang kosong gitu loh, yang dikosongkan an amrih dari perintahnya. Fa ghairu wajibin bada, jumlah ismiyah khabar mubtada. Jumlah ismiyah fa ghairu wajibin bada itu apa? Jumlah ismiyah sebagai khabar mubtada. Setiap perbuatan yang kosong dari perintah, maka nampaklah itu bukan suatu kewajiban, itu maksudnya. Waqtu linabil fa'li annal mubtada yushbih asyarat fil umum. Di situ ada fa enggak itu? Ada fa. Fa ghairu, fa disebut, fa disebut di situ, fa yang ada pada fa ghairu digabung di situ dikarenakan mubtada menyerupai syarat di situ dalam masalah umum. Mana umumnya? Kullu fi'lin. Semua perbuatan, setiap perbuatan yang dilakukan Rasulullah umum enggak? Umum. Setiap perbuatan, semua perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah itu umum kan? Umum. Baru karena umum itu akhirnya apa? Nanti na'am barakallahu fikum, pada ghair itu ada fa di situ. Waqturina bil fa li anna al mubtada yushbih asyarat fil umum. Karena mubtada'nya mirip apa? Mirip syarat. Setiap perbuatan yang kosong dari perintah, kenapa? Fa ghairu wajibin bada. Kenapa? Setiap perintah yang Rasulullah, setiap perbuatan yang Rasulullah lakukan tapi enggak ada perintahnya, kenapa? Kan itu muncul pertanyaan. Fa ghairu wajibin bada. Maka itu enggak wajib. Paham belum? Ayo na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, berikutnya. Wa al fi qawlihi lin nabi lil ahdi dhihni la dzikri. Kembali ke nahwu lagi, ingat masa lalu yang pernah belajar nahwu, mungkin mutamimah atau yang semisalnya, atau dalam jurumiyah dulu pernah ana sebutkan sedikit.
Al yang pada an-nabi, lin nabi ada al enggak itu? Lin nabi ada al kan? Al di situ lil ahdi dzihni. La lidzikri. Al yang fungsinya apa? Lil ahdi dzihni. Al yang sudah ada di benak kita, di benak pikiran kita. Nabi siapa? Nabi Musa atau Nabi Isa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di benak kita sudah terpetik langsung, itu namanya ahdi dzihni. Paham belum? Paham belum ini? Contohnya gini. Antum sekarang di Ma'had Darut Taqwa. Taruhlah di sini ada Syekh Abdullah Iryani misalkan. Misalkan ya. Nah, antum bilang ja'a Syekh. Telah datang Syekh. Syekh siapa yang antum bilang? Yang antum ingat siapa? Syekh Abdurrahman Adni atau Syekh Abdullah Mar'i atau siapa? Ya Syekh Abdullah Al-Iryani gitu loh. Paham belum? Karena sudah terpetik di benak antum. Di Ma'had Darut Taqwa itu ada Syekh Abdullah Iryani, sehingga ketika antum bilang ja'a Syekh, enggak usah nanya Syekh siapa. Kalau udah tahu enggak usah nanya lagi karena udah ma'ruf. Ahdi dzihni namanya. Paham belum? Contohnya inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Kalau itu nanti ahdi dzikri ya. Ar-rasul yang dimaksiati Firaun siapa? Musa alaihissalam, rasul yang pertama. Tapi kalau ahdi dzikri itu disebutkan penyebutan terlebih dahulu. Paham ya? Ishtaraitu farasan tsumma bi'tu al-farasa. Nah, perhatikan baik-baik. Ishtaraitu farasan tsumma bi'tu al-farasa. Aku membeli kuda, kemudian aku menjual kuda tersebut. Kuda yang mana yang jual? Kuda yang pertama tadi. Itu ahdi dzikri namanya. Kalau ahdi dzikri itu sudah terpetik di benak antum itu loh. Enggak usah nanya lagi. Paham belum? Contohnya antum sekarang di Hadramaut, di markisnya Syekh Abu Bilal Hami. Antum ngobrol-ngobrol sama ikhwah itu, kemudian datang Syekh. Ja'a Syekh. Antum perlu nanya Syekh siapa? Enggak perlu. Di benak antum yang tercetak di situ ya Syekh Abu Bilal, kan itu. Paham belum? Karena apa? Ahdi dzihni. Mahum insyaallah? Karena al itu ada berapa kemarin? Ada 3 kan? Ahdi dzihni, al-ahdiyah jinsiyah ada 2. Ahdiyah sama jinsiyah. Yang ahdiyah ada 3. Dzihni, dzikri, huduri. Paham ya? Nah, yang masih bingung nanti ketemu lagi di Mutamimah. Yang enggak bingung, enggak masalah, penyebutannya nanti. Yang jelas di sini lin nabi al-ahdi dzihni, la lidzikri. Bukan ahdi dzikri. Li'annahu lam yudkar, karena sebelumnya enggak disebutkan. Walal huduri, bukan huduri juga. Li'annahu laysa bihadir, karena Rasulullah enggak hadir ketika dibacakan ini wa kullu fi'lin nabi, wa kullu fi'lin lin nabi. Nabi hadir enggak? Enggak hadir. Disebutkan enggak sebelumnya nama nabi? Enggak disebutkan juga. Berarti dzihni. Siapa nabi di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selesai. Naam. Wal murad bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang diinginkan dengannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu zurrida an amrih ay lam yaqtarin bi amrin bal huwa mujarradun fi'lin. Mujarradu fi'lin, masyaallah. Maksudnya apa? Tidak bersambung dengan perintah. Tidak bersambung dengan perintah. Lam yaqtarin bi amrin, tidak bersambung dengan perintah. Bal huwa mujarradu fi'lin, bahkan semata-mata perbuatan. Jadi semata-mata perbuatan Rasulullah yang beliau lakukan dan tidak diperintahkan untuk kita, berarti apa? Bukan wajib bagi kita untuk melakukannya. Mahum insyaallah antara? Mahum insyaallah? Kita lihat lagi di sini. Fa in ikturina bi amrin, kalau disambung, digabung dengan perintah, fa ala ma sabaqa minal khilaf, kembali ke apa? Kembali kepada perkara yang telah kita lewati berupa perselisihan. Al asl fil amr yadullu al wujub wa yadullu al faur. Hukum asal perintah itu wajib dikerjakan secara langsung, tidak boleh ditunda-tunda. Itu hukum asalnya. Paham insyaallah? Itu kalau barakallahu fikum kalau digabung dengan perintah. Lakin akan tapi idza kana fi'lan mujarradan, apabila fi'ilnya itu mujarradan, kosong dari perintah, fa khairu wajibin bada, yakni falaysa biwajibin bada idhar. Nampaklah bahwasanya itu tidak wajib. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain, ketika Rasulullah SAW hendak menerima wahyu pertama, beliau beribadah di mana? Di Gua Hira. Perbuatan atau bukan? Perbuatan. Tapi pernah enggak Rasulullah mengatakan beribadahlah kalian di Gua Hira? Pernah enggak? Enggak pernah. Berarti itu enggak wajib kita harus mengikuti di situ. Paham belum? Jadi enggak setiap perbuatan yang Rasul lakukan itu wajib kita ikutin. Dilihat dulu gitu loh. Diperintahkan atau tidak.
Kalau kosong dari perintah kembali ke hukum asal yaitu apa? Enggak wajib. Mahum insyaallah? Ayo na'am barakallahu fikum. Berikutnya, wa alaihi fanaqul, maka berdasarkan penjelasan tersebut kita katakan al-qaidah fi hadzal bait, kaidah dalam pantunan ini, anal fi'lal mujarrad la yadullu 'alal wujub. Ini pendek ini. Ini ya, kalau antum menghafal yang ini ya, pendek ini ya. Anal fi'lal mujarrad la yadullu 'alal wujub, dah itu aja. Bahwasanya perbuatan mujarrad, perbuatan yang semata-mata kosong dari perintah, la yadullu 'alal wujub, tidak menunjukkan wajib. Dah itu aja. Al-fi'lu al-mujarrad la yadullu 'alal wujub, itu dihafal itu ya. Perbuatan Rasulullah yang semata-mata kosong dari perintah, semata-mata hanya perbuatan, itu tidak menunjukkan apa? Wajib. Nah, lakin ala ayyi syai'in yadul, akan tapi menunjukkan atas sesuatu yang mana, sesuatu yang apa, menunjukkan apa gitu loh. Nah, maksudnya menunjukkan apa sini? Menunjukkan apa? Al-jawab, jawabannya la budda an na'rif aqsama fi'lir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengenal terlebih dahulu pembagian seputar apa? Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita lewati. Perbuatan Rasulullah itu macam-macam. Ada perbuatan yang sifatnya jibillah, tabiat Rasulullah berbuat. Paham ya? Ada perbuatan yang sifatnya adah, tradisi, kebiasaan Rasulullah berbuat. Ada perbuatan yang sifatnya apa? Barakallahu fikum. Naam, perbuatan yang kalau mengerjakan dapat pahala. Ada perbuatan yang sifatnya apa? Barakallahu fikum. Naam, perbuatan yang seakan nampaknya di hadapan manusia itu, di hadapan para sahabat itu ibadah. Naam, barakallahu fikum, padahal itu hanya apa? Hanya beliau ingin mencontohkan saja. Itu nanti juga dapat ada pembahasan nanti. Paham belum? Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Jadi nanti akan kita lewati satu persatu mengenal perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.